Welcome to apa? Budrek ada obatnya, obatnya nonton kita semua. Nonton kita semua dijamin budrek. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 6 ingin menjelaskan materi tentang kritik dan esai. Perkenalkan, nama saya Raditya Tegar Sabana. Nama saya Willy Putra Primasa. Nama saya Sakti Muhammad Farhan. Nama saya Manolita. Nama saya Melinda Rahmayanti. Saksikanlah video kami. Babayo. Kritik sastra adalah analisis terhadap suatu karya sastra untuk mengamati atau menilai baik dan buruknya sebuah karya. Jadi kita mengkritik sebuah karya seseorang untuk menggambarkan betapa baik dan buruknya karya tersebut. Bisa sebuah karya seni, film, ataupun buku. Esai sastra dianggap sebagai salah satu genre utama dalam sastra. Bermakna karangan prosa yang membahas suatu masalah secara sepintas, lalu dari sudut pandang penulisnya pribadinya masing-masing. Jadi, esai sastra itu membahas tentang suatu masalah secara sepintas yang ditulis oleh penulis pribadinya masing-masing. Oke, di sini saya akan membahas tentang ciri-ciri kritik sastra. Ciri-ciri kritik sastra memberikan tanggapan terhadap sebuah hasil karya sastra, memberikan pertimbangan baik dan buruk, kelebihan atau kekurangan sebuah karya sastra. Pertimbangan sebuah karya sastra bersifat objektif, memaparkan sebuah kesan pribadi kritikus terhadap sebuah karya sastra, memberikan alternatif, perbaikan, atau penyempurnaan sebuah hasil karya sastra, tidak berprasangka dan tidak terpengaruh siapapun itu penulisnya. Nah, tadi kan ciri-ciri kritik sastra. Sekarang ciri-ciri esai. Ciri-ciri esai berbentuk prosa, singkat, dapat dibaca dengan santai dalam waktu 2 jam. Memiliki gaya pembeda, selalu tidak utuh, memiliki utuhan penulisan, dan mempunyai dada pribadi atau yang bersifat personal. Oke, di sini saya akan menjelaskan prinsip penulisan kritik dan esai. Yang pertama, pokok persoalan yang dibahas harus layak untuk diulas. Hasil ulasannya pun harus memberikan keterangan sebab musabab yang berkaitan dengan peristiwa tersebut. Jadi, bukan apa yang diulas, tetapi bagaimana cara penulis memberikan ulasannya. Yang kedua, pendekatan yang digunakan harus jelas. Apakah pendekatan didekati oleh pendekatan faktual atau imajinatif. Yang ketiga, ulasan yang menggunakan pendekatan faktual harus nyata dan objektif. Penulis tidak boleh mengubah fakta demi mendukung pandangannya. Yang keempat, pernyataan yang diungkapkan harus jelas, tidak samar-samar, harus dapat dipercaya dan dapat dibuktikan kebenarannya. Perbedaan kritik dan esai dibedakan berdasarkan 2 hal nih teman-teman. Yang pertama berdasarkan pengetahuan yang disajikan dan yang kedua berdasarkan pandangan penulisnya. Kalau berdasarkan pengetahuan yang disajikan, kritik dan esai dibedakan menjadi 3 hal. Yang pertama, objek kajian kritik adalah sebuah karya, sementara objek kajian esai adalah karya atau fenomena. Yang kedua, dalam kritik terdapat deskripsi karya berupa sinopsis atau ringkasan karya yang dibahas, sementara esai tidak. Dan yang ketiga adalah kritik menyajikan data objektif, sementara pada esai tidak selalu menyajikan data objektif. Nah, berdasarkan sudut pandang penulisnya, perbedaan kritik dan esai dibedakan menjadi 3 hal juga. Yang pertama, dalam kritik penilaian dilakukan secara objektif, sementara pada esai dilakukan secara subjektif. Yang kedua, penilaian dalam sebuah kritik dilakukan dengan menggunakan kajian teori yang sudah mapan, misalnya berdasarkan kajian teori postmodernisme atau pesimisme. Sementara pada esai jarang mencantumkan kajian teori. Dan yang ketiga, kritik menyajikan penilaian secara utuh atau menyeluruh, sementara pada esai hanya membahas hal-hal yang menarik saja. Halo guys, di sini saya akan menjelaskan struktur kritik esai sastra. Yang pertama, ada pernyataan pendapat. Pernyataan pendapat adalah langkah pertama dalam menulis kritik esai sastra, yaitu menyatakan pendapat kamu tentang karya sastra yang kamu analisis. Pernyataan ini harus jelas, singkat, dan lugas. Bagian ini juga penting untuk ditulis semenarik mungkin agar pembaca tertarik untuk mengikuti karangan kamu.
Yang kedua, ada argumen bagian. Bagian ini bisa kamu gunakan untuk mendukung kamu bukti dan dari pemikiran kamu secara objektif. Nah, yang terakhir, ada reiterasi atau penegasan ulang. Penting untuk menegaskan kembali pendapat kamu akan meringkas argumen yang telah ditulis. Bagian ini juga penting untuk mempertegas sudut pandangmu dan memastikan bahwa pembaca memahami versi kamu. Selanjutnya, kaidah kebahasaan kritik dan esai. Kaidah kritik dibagi menjadi 4. Yang pertama, kalimat kompleks, yaitu kalimat yang memiliki lebih dari 2 kata, 2 struktur, dan 2 verbal. Yang kedua, konjungsi, yaitu kata penghubung yang menghubungkan setiap kata dan struktur. Yang ketiga, kata rujukan, yaitu sesuatu yang digunakan untuk memperkuat suatu pernyataan dengan tegas atau bisa disebut dengan referensi. Yang keempat, pilihan kata, yaitu pemilihan kata yang sesuai dalam penggunaan sekaligus pembuatan teks tanggapan kritis. Selanjutnya, kaidah esai. Kaidah esai dibagi menjadi 5. Yang pertama, kalimat efektif dengan susunan kata SPOK. Yang kedua, bahasa baku sesuai dengan kaidah bahasa Indonesia dan ejaan yang disesuaikan. Yang ketiga, pengungkapan ide atau gagasan yang disampaikan secara runtun dan logis. Yang keempat, menggunakan kalimat pendek dengan pemakaian kata yang seperlunya saja. Yang kelima, menggunakan kata rujukan atau referensi. Baik, terima kasih telah menyaksikan video kami dari kelompok 6. Semoga bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.